Ketika ada kesusahan yang tidak dapat disingkirkan, seseorang harus berpuasa dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjut lagi ya ngaji filsafat kita malam hari ini. Baik, bismillah, malam hari ini kita belajar lagi dari beliau ya. Ini beberapa kali kita bahas tokoh ini karena saya melihat ada satu konsep yang menarik dari beliau yang berhubungan dengan puasa. Di beliau lah nanti puasa itu jadi senjata yang hebat untuk perjuangan, untuk aktivisme. Meskipun dengan corak anti kekerasan. Dulu pernah kita bahas ahimsa, filsafat perdamaian khas beliau, Mahatma Gandhi. Malam hari ini kita fokus pada gagasan beliau tentang puasa. Oke ya, baik. Bismillah, kita mulai belajar. Saya tidak cerita-cerita tentang beliau ya, nanti ngulang. Waktunya juga biar tidak banyak habis, kita agak telat karena isyaknya agak belakangan. Ya tetap meskipun kalian tidak usah gelisah, selesainya tetap sama nanti. Tidak usah khawatir kalau ada yang janjian jam 10, kita insya Allah jam 10 selesai. Ya, kita awali dari sini. Tentu saja di antara prinsip hidup ideal menurut beliau adalah cinta. Kenapa nanti beliau antara lain menggagas anti kekerasan, penghargaan pada kemanusiaan dan lain sebagainya ya? Karena salah satu prinsip hidup dasar dalam gaya hidup beliau itu prinsip cinta. Makanya beliau bilang, where there is love, there is life. Dimanapun ada cinta, di situ ada kehidupan. Nah, kalau sudah ngomong cinta-cinta, ini sampean melek sudah. Tak awali dari sini biar melek dulu, terus baru gagasan rumitnya di belakang. Jadi cinta berhubungan dengan makna hidup, tujuan hidup, dan kebahagiaan hidup. Dulu kita pernah belajar tentang cinta, bagaimana puncak idealnya makna hidup itu ya dicinta. Ketika orang mampu naik kelas dari sekedar mencari senang atau sekedar memenuhi kebutuhan menuju penaklukan ego. Bagaimana tujuan tertinggi hidup juga cinta. Dan bagaimana kebahagiaan kita itu berhubungan dengan kemampuan kita mencintai dan juga dicintai. Ada banyak uraian tentang itu, tapi kalau hidup kita bercorak cinta, di situ kita benar-benar hidup. Itu kata beliau. Makanya eman-emanlah hidupmu, jangan dihabiskan untuk membenci. Jangan dihabiskan apalagi untuk mendengki, tidak suka orang lain. Bahwa kadang-kadang kita harus ngeritik orang, kadang-kadang kita harus negur orang, kadang-kadang kita harus, apa bahasa Jawanya, ngapok ke orang biar sadar. Tidak masalah, tapi dasarnya cinta. Karena aku cinta padamu, aku tegur karena engkau salah. Karena aku sayang padamu, tak kritik, biar kamu jadi lebih baik.
Jadi bukan berarti kalau sudah mencintai itu terus permisif saja. Pokoknya kamu apa saja boleh lah. Tidak begitu, justru menunjukkan kamu tidak cinta. Kamu tidak peduli pada dia. Kalau engkau memang benar mencintai, ya harus peduli. Seperti orang tuamu pada kalian itu kan begitu ya. Kadang-kadang dijewer, kadang-kadang dimarahi, kadang-kadang dihukum kecil-kecilan. Itu biar kalian jadi lebih baik. Nah, itu yang dilakukan orang yang mencintai. Karena dalam cinta kita menemukan hidup yang sebenarnya. Termasuk Gandhi. Beliau anti kekerasan, tapi tidak diam saja kalau ada ketidakadilan. Beliau tidak diam saja kalau ada penindasan, anti kemanusiaan. Tapi perjuangannya bukan perjuangan yang keras, yang menyiksa, yang membalas dendam, tapi perjuangan yang penuh cinta. Antara lain dengan cara anti kekerasan. Nanti beliau punya argumennya sendiri. Nah, strategi puasa untuk protes, untuk berjuang itu sebenarnya konteks awalnya di sini. Hidup yang dilandasi oleh cinta. Ayo, semoga kalian ngaji juga begitu ya. Datang ke sini karena cinta. Bukan pada saya, buat apa? Saya sudah laku. Cinta pada ilmunya. Jadi semoga basisnya adalah kalian cinta ilmu, cinta belajar. Baik, ini basis pertama. Basis kedua, ini yang berhubungan dengan puasa ya. Beliau satu ketika menyatakan seperti ini. Agamaku mengajarkan ketika ada kesusahan yang tidak dapat disingkirkan, seseorang harus berpuasa dan berdoa. Ini mungkin di banyak agama, mungkin di Islam juga begitu. Kalau ada kesulitan apa-apa, ya kita berdoa sambil, kalau bahasa Jawanya ada tirakatnya. Jadi itu yang dimaksud oleh beliau, puasa dan berdoa. Mungkin kita tidak lupa berdoa, cuma kita sering lupa dengan puasa ini. Jadi itu kan istilahnya ada tirakatnya. Orang Jawa zaman dulu, itu apalagi yang raja-raja itu kalau ada masalah besar di kerajaannya, dia pasti menarik diri sebentar. Mundur dari keramaian, mungkin semedilah, topo broto lah, apalah istilahnya, dalam rangka mencari solusi, menemukan jawaban dari masalah. Termasuk ya kalau di situ kan istilahnya dengan berdoa dan berpuasa. Ini strategi boleh kalian pakai. Kalian mungkin lupa ada strategi seperti ini ya. Kalau ada masalah-masalah besar dalam hidupmu, boleh kalian puasa dulu. Sampai kamu nemu solusi. Kalau orang zaman dulu sih menarik diri, orang Jawa ada istilah nunggu wangsit, mencari ilham. Siapa tahu Allah menganugerahkan solusi terhadap masalah kita. Tentu saja ditambah dengan berdoa. Ya termasuk kita bagaimana dulu Rasulullah sebelum mendapat wahyu kan setiap bulan Ramadan juga bertahanus menarik diri. Itu kan tirakatan. Berdoa mencari solusi mungkin problem umat zaman itu yang banyak perilaku-perilaku yang kita sebut jahiliyah. Nah, Gandhi juga begitu. Beliau nanti memanfaatkan senjata puasa itu untuk perjuangan beliau. Karena beliau tahu, agamaku memberi petunjuk kalau ada masalah yang sulit diselesaikan puasa. Wah, mungkin teman-teman ingat ya, hadis dari Rasulullah, wahai anak muda, barang siapa yang sudah ingin menikah tapi belum mampu menikah, kan terus Nabi nyuruh kamu apa? Puasa. Puasa itu ya maknanya tidak sekedar ngempet. Kalian kan mungkin memaknainya dengan puasa, Pak. Mungkin saya jadi nafsu saya tertahan. Cuma kan kalau lihat kamu kan saya juga tidak jamin meskipun puasa ya nafsumu masih meledak-ledak. Maksudnya puasa itu mungkin antara lain tirakat lah. Berdoa pada Allah nyari solusi. Ya Allah, saya itu sudah pengen banget tapi kok tidak mampu-mampu, tidak dapat-dapat kan itu. Antara lain itu mungkin maknanya disuruh puasa itu. Jadi karena kalau ada masalah puasalah.
Tirakatlah kalau bahasanya orang dulu. Jangan seneng-seneng terus, jangan nyari enak terus. Ada kalanya kita harus ada tirakatnya. Tirakat itu mungkin dari bahasa Arab taroka, tarkun, meninggalkan. Ada yang kamu tinggalkan sedikit sebentar demi meraih sesuatu yang jauh lebih besar. Itu yang dilakukan juga oleh Mahatma Gandhi. Kalau ada problem nasional besar, beliau puasa. Yang itu kemudian mungkin meningkatkan spiritual sekaligus menggentarkan orang-orang yang sedang beliau tuju. Oke ya, baik. Makanya dulu zaman saya masih mahasiswa itu kadang-kadang kalau sedang gegeran sama siapa atau perlu sama siapa kok tidak beres-beres, awas tak posoni loh. Itu ngeri kalau sudah dipuasai itu. Bisa takluk kamu. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini basis kedua, bahwa memang puasa itu bagian dari agama. Di banyak agama, makanya ayat puasa itu kan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga umat-umat terdahulu juga puasa. Jadi kalian tidak usah sambat, tidak usah wah kok agama itu dulu juga orang puasa, karena ternyata memang manfaatnya besar. Nabi Adam bahkan ada di beberapa riwayat itu beliau puasa. Kalau Nabi Adam itu puasanya Ayyamul Bid 13, 14, 15. Nanti Nabi Nuh puasa waktu banjir besar di atas kapal, itu beliau puasa meminta banjir segera reda sekaligus bersyukur selamat dari banjir. Nabi Musa 40 hari di Gunung Sinai puasa. Jadi nabi-nabi hampir semua puasa. Nabi Isa juga konon ada puasa 40 hari juga beliau. Kita dapat puasa bulan Ramadan. Nabi Daud puasanya 1 hari puasa, 1 hari tidak. Untung kita umatnya Nabi Muhammad. Kalau kamu umatnya Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Alhamdulillah bisa penghematan otomatis itu. Tidak perlu harus dibatasi macam-macam. Wow, itu sekarang kan eranya penghematan. Baik, ayolah. Itu bisa jadi strategi. Kayak puasa yuk bareng-bareng yuk. Siapa tahu kita jadi sekti semua setelah puasa ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, ini saya ambil dari beberapa tulisannya beliau ya. Ini sebelum puasa sebagai aktivisme. Jadi menurut Gandhi di beberapa tulisan beliau itu puasa itu hakikatnya 3 sebenarnya. Yang paling dasar. Yang pertama memurnikan atau menyucikan tubuh. Yang kedua menyucikan pikiran. Dan yang ketiga menyucikan jiwa. Ini kalau bahasanya Imam Ghazali terus ada awam, khawas, khawasul khawas. Jadi menyucikan tubuh itu, puasa itu mungkin semacam aktivitas detox. Jadi membuang racun-racun, mengistirahatkan tubuh kita. Jadi ketika kita ngambil jeda untuk tidak makan, tidak minum, tubuh kita punya kesempatan untuk memulihkan diri, menyembuhkan kalau ada yang mungkin tidak beres. Mesin itu kan kalau dipakai terus tidak pernah dijeda ya rentan error, rentan hang, apalagi tubuh kita. Nah, puasa semacam detoxnya. Jadi pembersihan dari racun-racun, menyeimbangkan kembali tubuh kita. Ini yang pertama secara fisikal. Yang kedua secara pikiran. Secara pikiran, puasa sebenarnya melatih kita sederhananya mengendalikan diri. Jadi puasa membantu kita mengendalikan pikiran. Meminimalisir cemas, gelisah, pikiran negatif, dan lain sebagainya. Jadi dengan puasa, pikiran kita sudah tidak ngaco lagi, tidak kemana-mana melayang. Yang dipikir ya fokus ke diri kita yang sedang lapar. Diri kita yang sedang bersih-bersih. Nah, ini fokus kedua, puasa pikiran minggu lalu dijelaskan banyak itu oleh Sangsi.
Jadi bagaimana kita dilatih untuk tidak egois, tidak memanjakan pikiran. Bagaimana kita bisa melampaui egoisme pikiran kita sendiri dalam puasa. Itu manfaat kedua. Manfaat ketiganya, hakikat puasa itu pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa itu menyadarkan jiwa kita untuk tidak terikat dengan apapun hal-hal duniawi. Puasa menyadarkan kita, selama ini saya sering hidup itu takut nanti makan apa. Ternyata tidak makan juga bisa kok. Ini menenggang keterikatan. Ternyata sulit juga bisa kok saya tidak sadar, ternyata saya tangguh juga. Itu antara lain itu. Atau jiwa kita jadi sadar betapa banyak orang yang kurang mampu, perlu bantuan, dan lain sebagainya. Jadi ini yang disebut memurnikan jiwa. Jadi menurut Gandhi, saat kita puasa, tubuh fisik kita dibersihkan, pikiran kita dibersihkan, jiwa kita dibersihkan. Beliau di salah satu tulisan beliau mengucapkan ini, saya tidak tahu teman-teman ada tidak 10 gejala itu yang kata Gandhi obatnya puasa. Jadi kata beliau begini, dari pengalaman saya dan pengalaman rekan-rekan saya katakan tanpa ragu, ini pengalaman ya dasarnya, jangan dibantah Pak, di ilmu kedokteran itu ya monggo, ini pengalaman beliau sama teman-temannya. Jadi kata beliau, puasalah pertama jika Anda sembelit. Kayak paham ya sembelit apa? Jangan-jangan kalian ilmunya kelas tinggi, sembelit nggak tahu. Kalau kamu sudah sembelit, perutmu tidak nyaman sekali, sudah berhari-hari, coba puasa. Jangan-jangan itu karena terlalu penuh sampai sesak di dalam, tidak bisa keluar. Bikin space biar longgar. Yang kedua, jika Anda anemia, lemas, kurang darah. Yang ketiga, jika Anda demam, ngereges. Nah itu aneh ya. Tapi beliau ngalami sendiri kok. Jadi itu pengalaman beliau dan rekan-rekannya. Kalau demam, coba puasa. Yang keempat, kalau mengalami gangguan pencernaan. Kalau ini mungkin karena perutnya terlalu banyak diisi, akhirnya ada gangguan pencernaan. Yang kelima, jika sakit kepala, pusing. Yang keenam, rematik. Yang ketujuh, asam urat. Yang kedelapan, kalau ini mungkin sudah mulai mental ini, jika Anda gelisah dan marah. Paling tidak kalau marah itu kalian puasa, paling tidak kan tidak kuat ngomong keras-keras, tidak kuat ngamuk-ngamuk, wong lemes lagi puasa. Kemudian jika Anda depresi atau terlalu gembira sampai hilang kontrol, puasa. Kata beliau, dan Anda akan terhindar dari resep dokter dan obat paten. Ya, ini tips dari beliau. Ini kalau orang Jawa menyebutnya ilmu titen. Ilmu titen itu dasarnya pengalaman. Kalau yang kedokteran mungkin eksperimen, pengujian, ini pengalaman saja, ya siapa tahu cocok. Kalau beliau dan teman-temannya cocok. Ya mungkin situasi tertentu, teman-teman yang punya penyakit tertentu ya tidak bisa universal menggunakan petunjuknya Gandhi ini. Tapi kalau beliau cocok. Ilmu titen itu kan kadang-kadang tidak ada di buku-buku. Kayak kalian bilang kalau di Jawa itu, wah ini hawanya kok agak sumuk gini ya, mungkin mau hujan. Itu kalian cari di buku fisika manapun, tidak ada ciri-ciri mau hujan itu sumuk. Ya, cuma memang gejalanya kita sering alami itu. Kalau sudah sumuk seperti level apa gitu, kemungkinan mau hujan. Ini yang orang Jawa ilmu titen. Baik, oke ya. Ini salah satu ilustrasi saja bagaimana puasa itu sesuatu yang penting untuk diri kita. Kalau ini rumus pertama tadi untuk fisik dan mental. Sebelum berjuang, kita lanjutkan. Meskipun begitu, Gandhi juga wanti-wanti, yo hati-hati.
Seperti semua lembaga manusia, puasa dapat digunakan secara sah maupun tidak sah. Ya maksud beliau apa? Tadi kan kita contohnya yang baik-baik. Wah, saya ingin mencapai target itu terus saya puasa. Itu kan ya kalau pas target itu positif, alhamdulillah. Gimana kalau targetmu negatif? Pak, saya suka dengan pasangannya teman saya itu, Pak, tak puasainya ya. Nah, ini kan negatif. Jadi katakan ya sebagaimana semua lembaga manusia itu pasti ada yang ke arah positif atau ke arah negatif. Meskipun kata Gandhi, namun sebagai senjata yang hebat dalam gudang senjata satyagraha. Satyagraha itu salah satu ideologinya beliau, jalan kebenaran, puasa tidak dapat ditinggalkan karena kemungkinan penyalahgunaannya. Jadi maksud beliau begini, ya pasti saja ada kelemahannya, ada titik negatifnya, misalnya kayak tadi kalian pakai itu hal yang negatif. Tapi ya tidak karena itu terus kalau gitu tidak usah puasa-puasaan lah, tidak begitu. Jadi ya mari kita pastikan ini digunakan untuk hal yang positif, tidak untuk hal yang negatif. Jangan karena ada kemungkinan 1-2 diselewengkan kemudian tidak kita pakai sama sekali. Itu sama kayak, Pak, saya tidak mau main medsos karena medsos sekarang isinya banyak rusaknya. Ya kalau ada rusaknya kan ya memang di antara efeknya itu. Tapi kan kita bisa pakai medsos tapi menghindari yang rusak-rusak. Jadi cara berpikirnya begitu. Bukan berarti kalau ada indikasi negatif satu terus kita generalisir, sudahlah ditinggal saja. Tidak begitu, nanti kita kehilangan manfaatnya. Hanya karena satu kemungkinan negatif tidak kemudian harus ditinggalkan semuanya. Kata beliau begini, tidak dapat disangkal memang puasa itu punya sifat memaksa seperti yang dilakukan Gandhi, membuat orang terus jadi tidak enak, ingin menuruti yang dituntut. Puasa seperti itu bisa dilakukan oleh orang untuk mencapai tujuan yang egois. Puasa dilakukan untuk memeras uang dari seseorang atau memenuhi tujuan pribadi yang semacam itu. Dan itu sama saja dengan pemaksaan. Ya, kalau seperti itu namanya kekerasan. Saya akan dengan tegas mendukung perlawanan terhadap pengaruh yang tidak semestinya tersebut. Jadi kalau pemaksaan ya tidak, memaksakan maunya misalnya. Dengan cara puasa, ini bagi Gandhi ya tetap jenis kekerasan. Jadi, meskipun begitu, puasanya jangan ditinggalkan. Saya tahu senjata puasa tidak bisa digunakan dengan mudah. Senjata ini bisa dengan mudah menimbulkan kekerasan kecuali jika digunakan oleh orang yang ahli dalam bidang ini. Jadi puasa itu dahsyat, tapi bisa juga disalahgunakan, maka perhatikan siapa yang menggunakannya. Misalnya, wah Ramadan saja tidak pernah puasa, sekarang tiba-tiba puasa untuk memprotes apa gitu. Itu kualitas dirinya, kualitas orangnya. Kenapa sih kalau Gandhi puasa semua orang gentar kemudian patuh pada tuntutannya? Karena Gandhinya. Kualifikasi beliau. Orang sadar seperti apa beliau. Kalau kita kan misalnya ada orang yang kita hormati marah, itu kan kita tidak enaknya luar biasa. Jadi orang yang kita sungkani, orang yang kita hargai, ternyata kemudian tidak berkenan, itu kan kita jadi tidak enak. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang orangnya mulia. Itulah tadi kenapa ya prasyarat penting orangnya dulu, siapa dulu. Dia harus beres dulu. Baik, jadi itu beberapa gambaran tentang bagaimana kita mengambil strategi puasa yang itu jenisnya anti kekerasan untuk mewujudkan tujuan-tujuan keinginan kita. Ya kalau untuk tujuan-tujuan politik sosial yang besar ya
bisa secara publik dengan banyak orang lain. Tapi kalau untuk kita sendiri, tujuan-tujuan individu tapi yang baik, ya bisa saja kita lakukan. Tadi saya sebut semacam tirakat dan lain sebagainya. Jangan lupa dasarnya tetap tadi ya, cinta pada manusia dan kemanusiaan. Karena memang yang dilakukan Gandhi memang tidak untuk dirinya. Beliau sudah selesai dengan dirinya. Itulah kenapa beliau dikenal sebagai Mahatma, orang yang jiwanya besar. Sayangnya kata beliau begini, a coward is incapable of exhibiting love. It is the prerogative of the brave. Orang yang pengecut itu tidak bisa menampakkan cinta. Cinta itu hak prerogatifnya orang-orang yang berani. Kenapa begitu? Karena dalam cinta orang tidak lagi menghitung apa keuntungannya, apa yang aku dapat, apa yang aku peroleh, kesenangan atau kebahagiaan apa yang aku raih dengan cinta ini. Tapi orang yang benar mencintai, itu yang jadi pertimbangannya adalah yang dia cintai. Kalau dia mencintai negaranya, ya dia mencari yang terbaik untuk negaranya, untuk bangsanya. Kalau dia mencintai sesamanya, ya dia memikirkan yang terbaik untuk sesamanya. Dan yang seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh para pengecut. Hanya pemberani yang bisa mencintai. Hari ini kita ketemu banyak orang yang asik sekali dalam membenci, asik sekali dalam mencaci. Ya itu memang makomnya mereka. Kalau versinya Gandhi, hanya para pemberani yang berani mencintai. Seperti saya bilang tadi ya, mencintai bukan berarti mengabaikan, bukan berarti membiarkan saja kejelekan di yang dicintai, tapi tujuan hidup dia satu-satunya adalah kebaikan yang dicintai. Dan ini memang berat. Saya tidak tahu kalian mampu apa tidak. Ya, latihan ya. Kenapa saya minta latihan? Karena hidup ini perlu cinta, perlu pengorbanan. Kalau kalian tidak mau berkorban sama sekali, kalian hanya memanjakan egomu saja, sulit kalian mencapai hal-hal besar dalam hidup. Hal besar itu biasanya bisa kalian capai dengan mau berkorban. Entah itu korban waktu, korban biaya, korban tenaga, tanpa harus memperhitungkan saya dapat apa, saya untung apa. Bayangkan beliau yang sudah susah payah berjuang bertahun-tahun dari puasa ke puasa, pada akhirnya hanya diakhiri hidupnya oleh seorang Qudsi. Tapi nama beliau sampai hari ini masih berkibar. Masih dikaji orang, dipelajari orang, diambil manfaat dari ilmunya. Ya, tergantung pilihanmu, kalian mau ada yang di atas apa di bawah, mau jadi the coward apa the brave, orang-orang yang berani. Oke, kita lanjutkan ya, ini yang hubungannya dengan anti kekerasan tadi. Terus, ini yang sering kita lupakan. To believe in something and not to live it is dishonest. Kita sering jadi orang yang tidak jujur. Karena bagi Gandhi, mempercayai sesuatu tapi tidak menghidupkannya, itu berarti orang yang tidak jujur. Kalian percaya bahwa cinta itu agung, luar biasa. Kalian percaya bahwa sesama manusia itu sama-sama levelnya setara. Tapi kok kita tidak bisa menghidupkannya, sebenarnya kitalah. Kalau bahasa tadi dishonest atau orang munafik tadi.
Kita percaya bahwa kita harus saling menghargai, kita harus saling toleran, kita harus menerima keragaman dan lain sebagainya. Itu bagian dari kepercayaan kita. Tapi not to live it. Kita tidak bisa menghidupkannya. Kita maunya konflik saja, maunya tawuran saja. Berarti kita dishonest, kita bagian dari orang yang munafik. Saya percaya Pak bahwa keragaman hidup ini adalah sunnatullah, kehendaknya Allah. Tapi kok tidak bisa hidup rukun, tidak bisa menerima perbedaan. Berarti kita dishonest, kita tidak jujur, kita munafik. Katanya percaya keragaman, tapi ada orang yang berbeda diamuk, dimarahi, direndah-rendahkan. Makanya tadi Gandhi begitu semangat membela kaum Dalit tadi. Karena beliau konsekuen dengan kepercayaan beliau bahwa semua manusia bersaudara. Maka kalau ada penindasan, diskriminasi dari manusia ke manusia yang lain harus dilawan. Kenapa? Karena kepercayaan saya semua manusia itu bersaudara. Kalau kita diam saja itulah dishonest, ketidakjujuran, kemunafikan. Nah, kita akan sering nuduh orang, oh kamu dasar munafik. Jangan-jangan kita sendiri yang munafik. Kita sendiri yang tidak konsisten, tidak konsekuen dengan apa yang kita percayai, apa yang selama ini kita yakini. Oke, kita lanjutkan ya. Masih kuatkah? Kelihatannya ini termasuk materi-materi ideal yang ya semoga bisa kita jalankan. 50%-nya alhamdulillah. Lanjut ya.